الفاتحة للقبور كما قال سيدنا محمد أمر برسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء المعمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan umur, kenikmatan Islam dan kenikmatan iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya diberikan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Summa inna niyyata tatluqu wa yuradu biha ahadun ma'nayain. Jadi kita masih masuk dalam bab niat. Jadi sesungguhnya niat itu ada beberapa makna. Al-awwalu, yang pertama, anna niyata ibaratan an ghardika. Sesungguhnya niat itu adalah ibarah, iktibar daripada tujuan diri kita. Alladhi hamalaka 'alal azmi wal amal, yang telah membawa dirimu atas keinginan dan perbuatan. Wal qaulu, dan juga perkataan. Jadi niat itu adalah keinginan yang membawa kita kepada satu amal, itu namanya niat. Kalau cuman ingin belum beramal, itu belum niat namanya. Ya, jadi keinginan, azam, amal, perkataan, baru itu namanya niat gitu. Jadi kalau orang itu berazam menginginkan sesuatu dan melakukan sesuatu, itu namanya niat. Kalau cuman pengen tapi nggak dilakuin, itu namanya baru azam, belum niat. Gitu. Anda pengen sodako, pengen doang, tapi belum sodako, itu baru azam, belum niat. Belum disebut niat. Tapi kalau niat itu azam, amal, keinginan dan perbuatan, itu baru namanya niat. Paham nggak? Jadi kalau orang cuman kepengen doang, kepengen, tapi belum ngelakuin, itu namanya baru azam. Ya, dapat gak pahala kira-kira? Nanti dibahas di sini. Ya, begitu. Paham gak sampai sini?
Wa takunu niyatu bihadhihi al-i'tibar fil aksari khairan minal amal. Dan niat, maka niat itu menjadi i'tibar, ya, kalau i'tibarnya seperti ini, niat itu fil aksari khairan minal amal, maka lebih banyak kebaikan daripada amalnya. Ya. Jadi kalau i'tibar kayak begini nih, diiktibarkan niat seperti itu, maka lebih banyak itu kebaikan daripada amalnya, ya. In kana khairan wa syarran, baik itu amal buruk ataupun amal baik ataupun amal buruk gitu. Jadi kalau niat itu diiktibarkan seperti itu, ya, maka lebih banyak kebaikan itu daripada amal, ya. Maka kalau cuman sekedar mau doang, maka belum apa-apa gitu. Tapi lebih banyak itu kebaikan akan datang pada perbuatan. Tapi kalau orang udah berbuat, maka ada kebaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin masih lebih baik daripada amalnya. Ya, niatnya seorang mukmin masih lebih baik daripada amalnya. Tapi ini ada syarat-syaratnya. Ya, jangan kita mendengarkan hadis ini, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, niat doang akhirnya. Akhirnya beramal kagak. Sebab ada orang yang memahami salah. Salat niat aja, nggak usah salat. Puasa niat aja, nggak usah puasa. Ini kan nggak benar. Ya, niatul mukmin khairan min amalih, maksudnya ada syaratnya. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik, masih lebih baik daripada amalnya, itu ada syaratnya. Kalau dia nggak mampu untuk melakukan. Contoh, ya Allah pengen berangkat haji tapi nggak mampu. Dia punya azam. Tapi memang karena haji dan umrah itu harus menggunakan biaya yang besar, jadi dia belum mampu, baru kepengen doang. Ini namanya niatul mu'min khairan min amali. Masih lebih baik niatnya daripada amal, walaupun dia belum beramal untuk berangkat paham nggak? Haji kan gede. Taruhlah 35 sampai 40 juta. Kita cuman, ya Allah, pengen deh berangkat haji. Ada azam kepengen, tapi belum sempat mengamalkan, belum sempat berangkat haji. Maka di sini kata Rasulullah, niatul mu'min khairan min amali. Niat orang itu masih lebih baik daripada amalnya. Tapi kalau kita punya duit, bukan cuma niat, bukan cuma azam, tapi langsung berangkat haji. Kenapa? Punya duit. Ini jadi masalah, kita kepengen haji tapi belum punya fulus. Ya, tapi kata Rasulullah masih lebih baik daripada amalnya, walaupun dia belum melakukan haji tapi udah niat haji begitu. Paham ya? Wal makna sani, dan makna yang kedua, anna niyata ibaratun an qasdika fi'li syai'. Niat itu diibaratkan adalah keinginanmu untuk melakukan satu perkara, ya, dan juga azammu atasnya. Wa hadhihi niyatu la takunu illa khairan minal amal. Dan niat ini tidaklah jadi kecuali kebaikan daripada amalnya. Walakinna la yakhlu insanu 'inda azamihi ala fi'li syai'in min ahdi salasi halat. Akan tetapi tidak akan pernah terlepas manusia, ya, inda azamihi, ketika keinginannya atas melakukan satu perkara, kecuali salah satu dari ketiga keadaan ini. Al-awwalu, yang pertama, ain ya'zama wa ya'mal. Ada orang yang berazam lalu beramal. Ya, ada orang yang begitu, berazam lalu langsung beramal. Pengen santun anak yatim, langsung beramal. Itu namanya bagus tuh. Ya, ada orang kayak begitu. Wasaniya ay'azama wa lam ya'mal ma'al qudrati 'alal amal. Ada orang yang berazam kepengen, ya, tapi dia nggak melakukan, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Ya, paham nggak? Ada orang kepengen, ya, kepengen sesuatu, tapi dia tidak mengamalkan sesuatu yang dia pengenin, padahal dia mampu, ya, untuk mengamalkan satu amalan tersebut begitu.
Ya, wala ya'malu ma'al qudrah. Dia tidak beramal karena ketiadaan kemampuan alal amal. Jadi itu orang kepengen untuk melakukan satu amalan tapi nggak mampu. Begitu. Nah, bagaimana itu? Maka di sini katakan Rawiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan annahu qala, beliau bersabda, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan dan keburukan. Ya, jadi kalau kita niatnya baik, walaupun kita belum mampu untuk melakukan satu amalan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu akan dicatat begitu. Summa bayyana dzalika biqaulihi, kemudian Rasulullah menerangkan yang demikian itu dengan perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan untuk melakukan perbuatan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum mampu untuk melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, tetap Allah akan catat baginya kebaikan yang sempurna. Kita pengen berangkat haji, pengen nggak ini? Pengen banget, niat, pengen banget berangkat haji. Tapi kita belum mampu untuk berangkat haji. Itu Allah tulis satu kebaikan yang sempurna untuk dirinya. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu indahu asra hasanat ila 700 da'fin ila ad'afin katsiratin. Maka barang siapa yang menginginkan satu amalan kemudian dia mampu melakukan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya yaitu asra hasanat, yaitu 10 kebaikan. Ya, insyaallah tahun ini anak pengen berangkat haji. Ya, azam dan juga berangkat itu. Nah, itu namanya dapat 10 kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan kalau panjang umur besok anak pengen santunin 10 anak yatim. Itu azam dan amal, dapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, kalau cuman azam doang tapi belum mampu melakukan, dapat satu kebaikan. Tapi kalau berazam lalu mengamalkan azam dia, keinginan dia langsung direalisasikan, itu dapat berapa? Dapat 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila 700 di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, sampai itu dilipat gandakan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak sampai sini? Jadi kalau orang punya niat tapi belum mampu melakukan niatan tersebut, dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang niat bisa melakukan niat itu, maka Allah catat dia 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai 700 kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang niat untuk melakukan perkara-perkara dosa, perkara buruk, udah niatnya jelek nih. Falam ya'malha, tapi belum terrealisasi, belum dia lakukan, dia baru punya azam doang, keinginan untuk melakukan sebuah dosa. Tapi semua niat-niat itu, azam-azam itu belum terlaksana. Apa kata Rasulullah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Dia tetap mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tuh. Orang punya azam buruk untuk melakukan kemaksiatan, tapi belum dilakukan kemaksiatan tersebut, itu dapat satu catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Paham gak maksudnya? Orang pengen ngerampok, tapi baru pengen doang, belum kelaksana. Ya, belum selaksana. Beda kalau dia kelaksana, dapat dosa begitu. Artinya dia kepengen ngerampok tapi digagalkan. Akhirnya dia gagal, nggak jadi deh. Gitu. Ya, nggak jadi deh. Maka niatnya itu, azamnya dia pengen ngerampok tapi belum mampu untuk merealisasikan, belum mampu untuk mengamalkan apa yang ngerampoknya dia. Ya, nggak jadi gitu, di cancel, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya. Fa in hamma biha
Fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Tapi barang siapa yang menginginkan, berazam untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, apapun bentuk dosanya, dia melakukan, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu keburukan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak jadi, umpama gitu, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna untuk dirinya. Walaupun niatnya buruk tapi belum sempat dilakukan begitu. Maka niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu masih lebih baik daripada amalnya. Paham enggak sampai sini? Jangan salah paham ya. Begitu. Al-halatus salisatu, dan keadaan yang ketiga. An ya'zama ala fi'lin. Seseorang yang berazam untuk melakukan satu perkara. La yastati'u fi'luhu, dan dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Fayasiru yaqulu law istata'tu amiltu falahu niyatun. Ya, dia nggak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu dia berkata, andai kata ane mampu, ane lakuin tuh. Ya, andai kata ane mampu, ane lakuin tuh. Sayang ane nggak mampu. Ya, pengennya sih haji, tapi belum mampu begitu. Falahu niyatun. Maka sungguh dia sudah punya niat sesungguhnya begitu. Dianggap sudah punya niat gitu. Malil amil, sebagaimana niatnya orang yang beramal. Ya, saudara kita, tetangga kita udah pada berangkat haji. Ya, kalau gue mampu gue berangkat tuh begitu. Ngomongnya begitu. Kalau gue mampu gue berangkat tuh. Itu dia dianggap sudah memiliki niat sebagaimana niat orang yang sudah berangkat ke haji. Paham enggak? Nah, makanya niatnya yang banyak. Kalau ente lagi duduk di tempat mulia, ente lagi beramal soleh, niatin niat yang banyak. Niat haji. Andai kata ente mati, ente belum sempat berangkat haji, tapi ente udah niat, nanti kelak di yaumil akhir ente mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, sampai ente bingung. Ya Allah, saya belum pernah berangkat haji di dunia. Tapi kenapa kau berikan pahala haji untuk saya? Karena kau dulu pernah niat di dunia tapi belum mampu untuk melakukan haji. Udah niatnya udah ada begitu. Maka jangan pernah meremehkan niat. Ya. Jangan pernah meremehkan niat. Kalau kita ini banyakin niat. Iya. Kalau kita mau hadir ke majelis, ya, kita melakukan amal-amal soleh, banyakin niat. Niat rezekinya biar lancar, apa? Banyakin niat ente. Ya, andai kata ente nggak terlaksana niat itu, ente udah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wad dalilu ala dzalik, dan dalil atas yang demikian itu qauluhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu arba'atun. Manusia itu kata Rasulullah ada 4 macam. Ya, ini dalam kitab Risalatul Muawwanah. An-nasu arba'atun, kata Rasulullah, manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman wa malan, seseorang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Ada orang nih dititipkan ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'malu fi malihi bi ilmi, dan dia mengamalkan amalannya dengan hartanya tersebut tapi dengan ilmu. Ya, dia sedekahin, ya, dia bantu orang, ya, pakai ilmunya tapi begitu. Fayaqulu akhar, dan ada orang yang lain mengatakan, lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla misla amalihi fahuma fil ajri sawaun. Ada orang yang kedua nih, golongan yang kedua. Dia bilang begini, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diberikan kepada dia tuh, yang tadi yang pertama tuh, orang yang dititipkan harta dan ilmu. Dia beramal dengan harta dan ilmunya. Hartanya dibagiin, ilmunya diajarin ke orang lain. Oh, sempurna nih orang. Ya enggak? Udah tajir, ilmu lagi. Ya, hartanya dibagi-bagiin. Fuqara, masakin, yatim, masjid, pesantren, musola dibagiin. Ilmunya dibagiin juga, dia ngajar. Oh. Iya kan? Nah, ini orang yang kedua, dia bilang begini, lau atani Allahu misla ma atahu,
Andai kata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa yang telah Allah datangkan kepada orang tersebut tuh dengan ilmu dan hartanya, ya, misla amalihi fahuma fil ajri sawa, maka ini orang yang kedua mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, makanya nanti kalau ada orang kaya yang khair, yang baik, dia sedekahin, ya Allah, andai kata engkau titipkan hamba harta, pengen tuh kayak gitu, kayak dia tuh bikin paketan sembako dibagiin semua warga-warga, ya Allah pengen. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sama kepada kita dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kaya yang bagi-bagikan sembako tadi. Enak gak? Enak gak? Pahalanya sama. Pahalanya sama tersebut gitu. Ya, jadi maka niatin yang baik-baik. Niatin, jangan sedikit niatnya, harus banyak. Warajulun, yang ketiga, warajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yahbitu fi malihi yajhal. Ada seseorang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi enggak dikasih ilmu dia. Fahuwa yahbitu fi malihi yajhal. Kemudian dia habiskan harta itu, ya, dengan kebodohannya. Ya, diskotik, mabok-mabokan, dititipkan harta nih orang. Nih orang dititipkan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak bisa pakainya yang benar karena dia bodoh, nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Hartanya habis buat ke diskotik, hartanya habis buat poya-poya, hartanya habis buat beli narkoba, begitu. Ya. Fayaqulu akhar, yang keempat, ada orang ngomong begini, lawala atani misla ma atahu amiltu misla amalihi fahuma fil wazri sawa. Andai kata aku seperti dia, andai kata aku seperti dia, aku pengen tuh kayak dia tuh, ya, happy ke diskotik kemana-mana begitu, ya, aneh pengen tuh kayak dia tuh, aneh pengen kayak dia tuh, ngabisin duit, duitnya banyak, ya, bisa ke diskotik, bisa main cewek, bisa main perempuan, begini, traktir teman, happy segala macam, ya, fahuma fil wazri sawaun, maka dia sama dalam keburukan dan dia mendapatkan ganjaran keburukan sebagaimana orang yang mengamalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Nauzubillah. Kalau ada orang dititipin harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harta itu dimelencengin, bukan buat disedekahin, bukan buat dibagi-bagi anak yatim, dia malah hura-hura, happy ke diskotik segala macam, main narkoba. Kita ada kepengen tuh kayak begitu, ya, baru kepengen kita ada kayak begitu, itu persis ganjaran keburukannya kita sama dengan dia. Hati-hati makanya, ya. Makanya yang kalau kita pengen itu yang baik-baik aja, ya, yang kepengen kita yang baik-baik aja. Dia rajin banget sholat subuh, itu pengen, ya Allah, aneh bisa bangun sholat subuh berjamaah kayak dia tuh. Nah, itu bagus, itu harus dipengenin, dipengenin begitu. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan dipengenin, maka nanti akan mendapatkan keburukan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Paham ya? Baik, wallahu a'lam bissawab.